Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Ibu dan selamat pagi juga. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, syukurlah. Semoga anak-anak ibu selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat untuk belajar. Amin, siap Bu. Sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa. Debbie, silakan pimpin doa Debbie. Baik Bu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, materi kita pada pertemuan ini yaitu menulis surat pribadi dan surat dinas untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi dalam surat tersebut. Nah, di sini anak-anak siapa yang pernah membuat surat? Saya Bu. Surat apa yang kamu buat, Debbie? Surat untuk kedua orang tua saya, Bu, yang ada di kampung. Bagus, Debbie. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah surat untuk orang tua itu merupakan surat pribadi atau surat dinas? Menurut saya, surat untuk kedua orang tua itu termasuk surat pribadi, Bu, bukan surat dinas. Iya, benar sekali, Debbie. Jadi anak-anak, surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi, dan berisi tentang masalah-masalah pribadi. Nah, sekarang ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi. Pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi. Kedua, bahasa surat pribadi tidak formal tetapi tetap santun. Kemudian ketiga, menggunakan kata sapaan seperti orang yang bercakap. Keempat, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Nah, anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian yang terdapat pada surat pribadi? Saya, Bu. Ya, silakan dijawab. Bagian-bagian surat pribadi itu ada beberapa. Yang pertama itu, Bu, ada tempat dan tanggal penulisan surat. Yang kedua ada tujuan surat. Yang ketiga ada salam pembuka. Yang keempat ada isi surat. Yang kelima salam penutup. Dan keenam identitas pengirim surat. Itu bagian-bagian yang terdapat pada surat pribadi, Bu. Iya, pintar sekali Debbie. Berikan tepuk tangan untuk Debbie. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan
atau ke instansi lain yang berisi hal-hal kedinasan. Debbie, coba sebutkan bagian surat dinas. Ya, bagian surat dinas yang saya ketahui itu, Bu, ada kepala surat dan kop surat, kemudian ada nomor surat, tanggal surat, lampiran surat, perihal surat, Bu. Ya, itu yang saya ketahui, Bu. Iya, pintar Debbie. Jadi, yang dikatakan Debbie tadi sudah benar. Ibu hanya menambahkan beberapa bagian saja. Karena tadi Debbie sudah menyebutkan bagian surat resmi itu ada kepala suratnya atau kop suratnya, kemudian ada nomor surat, tanggal surat, lampiran surat, perihal surat, dan alamat surat. Nah, yang perlu Ibu tambahkan adalah juga di sana ada salam pembuka, kemudian isi suratnya, kemudian penutup surat, identitas pengirim, dan salam penutup. Jadi ada 10 bagian yang terdapat pada bagian surat resmi. Ya, anak-anak paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Paham, Bu? Nah, kalau anak-anak sudah paham, Ibu akan memberikan tugas. Ada sebuah surat, nanti kalian kerjakan dan tentukan bagian-bagian yang terdapat pada surat tersebut. Siap, Bu? Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan Debbie pimpin doa. Siap, Bu? Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.